Selamat datang kembali di penelusuran kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak kedorong beli sesuatu gitu ya karena ada diskon gede? Atau mungkin sebaliknya, ngerasa loyal banget sama satu merek padahal kalau dipikir-pikir nggak logis gitu alasannya. Nah, hari ini kita bakal coba kupas nih fenomena ini. Menarik tuh. Sumber kita kali ini dari bab 2 buku Start with Why-nya Simon Sinek. Fokusnya ke taktik yang sering disebut wortel dan tongkat, ya kan? Hadiah dan hukuman. Betul. Carrots and sticks. Kita mau bedah nih kenapa Sinek nyebut ini tuh manipulasi, dan kenapa meskipun sering banget berhasil buat sementara waktu, ini gagal ngebangun hubungan jangka panjang. Beda banget sama inspirasi yang beneran. Oke, siap. Mari kita mulai ya. Sinek ini kan buka babnya dengan ide yang cukup nusuk ya. Banyak perusahaan tuh nggak beneran tahu kenapa pelanggan milih mereka, gitu kan? Mereka seringnya nebak-nebak aja, mungkin karena fitur A, harga B, layanan C. Persis. Dan karena nggak tahu itu, mereka jadinya sering banget pakai cara yang Sinek sebut manipulasi tadi. Buat mempengaruhi perilaku konsumen, ini kayak jalan pintas yang paling gampang ya si wortel dan tongkat itu. Oke. Sinek ngidentifikasi ada beberapa jenis manipulasi yang, umum banget dipakai. Contohnya apa nih? Yang pertama, mungkin yang paling sering kita temuin, harga. Diskon obral. Nah, itu dia. Harga. Semua orang kan suka ya kalau dapat harga murah. Tapi Sinek ingetin, ini strategi yang ongkosnya mahal banget buat perusahaan. Mahal gimana maksudnya? Ya, perang harga itu kan bisa ngancurin profitabilitas. Terus, yang lebih penting lagi nih, itu ngelatih pelanggan buat nggak loyal. Mereka jadi nungguin obral berikutnya aja. Nggak ada ikatan emosionalnya. Oh ya, benar juga ya. Jadi cuma beli pas murah aja. Terus ada lagi. Ada. Yang dekat banget sama harga itu promosi. Kayak insentif cashback mobil GM yang dicontohin Sinek, penjualan emang bisa naik tuh sesaat. Tapi ya itu, margin keuntungan gegerus. Malah bisa bikin pecandu cashback gitu ya istilahnya. Iya benar, istilah Sinek gitu. Terus termasuk juga trik-trik rebate atau rabat, yang proses klaimnya kadang sengaja dibikin ribet. Oh, biar nggak semua orang ngeklaim gitu ya? Mereka ngandelin yang namanya slippage. Harapannya banyak pelanggan yang akhirnya nggak ngurus klaimnya. Agak licik sih, tapi ya efektif buat jangka pendek. Ada lagi nih yang katanya Sinek lebih kuat lagi efeknya. Rasa takut, fear. Wah, ini dia. Mungkin manipulator terkuat, kata Sinek. Kita lihat ini di mana-mana loh. Dari iklan layanan masyarakat anti narkoba gitu kan, nakut-nakutin. Politik juga sering ya? Banget. Politik buat nakutin pemilih. Sampai ke bisnis, kayak iklan asuransi yang bilang, jangan sampai terlanggat. Rasa takut itu, mau beneran ada atau cuma dibayangin, emang kuat banget buat dorong orang bertindak. Bener juga. Terus selain takut, ada juga yang mainin harapan kan? Kayak aspirasi gitu. Betul, jual mimpi. Misalnya, badan ideal kalau ikut gym di bulan Januari. Atau janji sukses instan dari kursus online. Ini bisa banget mancing orang buat mulai, buat daftar gitu. Tapi Sinek juga catat, sering nih nggak bertahan lama kalau nggak ada disiplin dari dalam diri orang itu sendiri. Mirip sama tekanan sejawat atau peer pressure nggak sih? Kayak kita ngelakuin sesuatu karena lihat orang lain. Mirip banget. Pakai klaim kayak, semua orang juga pakai ini. Atau 70% perusahaan kayak Anda udah beralih. Atau pakai seleb idola. Ingat nggak kampanye Gatorade? Be like Mike. Oh iya ya, Michael Jordan ya? Nah, itu kan mainin keinginan kita buat jadi kayak idola. Atau takut dianggap ketinggalan zaman kalau nggak ikutan? Oke. Terakhir nih, ada kebaruan atau novelty. Ini sering disamain sama inovasi ya? Nah, ini jebakannya. Sering banget disalahartikan jadi inovasi. Padahal cuma nambah fitur baru di HP atau nambah varian rasa pasta gigi. Bedanya apa sama inovasi beneran kalau gitu? Sinek bedain jelas. Inovasi sejati itu kayak iPhone pertama. Dia nggak cuma nambah fitur, tapi ngubah model bisnis, ngubah industri. Kalau kebaruan itu cuma bikin menarik sesaat, tapi yang nggak ngebangun loyalitas yang dalam. Oke, jadi banyak banget ya bentuk manipulasi ini. Harga, promosi, takut, aspirasi temen, kebaruan. Yap, dan intinya, semua taktik ini emang bisa menggerakkan orang buat beli atau melakukan sesuatu. Tapi, nah ini tapinya, saya ini tekenin banget konsekuensi jangka panjangnya. Konsekuensinya apa aja tuh? Yang paling penting,
Manipulasi itu nggak ngebangun loyalitas. Sama sekali. Apa bedanya sih loyalitas sama sekedar bikin orang beli lagi dan lagi? Bukannya sama aja? Beda banget. Menurut Sinek, loyalitas sejati itu pas pelanggan rela nolak tawaran lain yang mungkin lebih bagus cuma demi milih Anda. Mereka rela sedikit repot atau bayar sedikit lebih mahal. Oh, oke. Nah, kalau manipulasi, itu cuma ngasilin transaksi berulang. Orang beli lagi, ya karena ada manipulasi lagi, diskon lagi, promo lagi. Jadi kayak lingkaran setan gitu, yang biayanya makin lama makin mahal buat perusahaan. Dan dampaknya nggak cuma ke uang aja kan? Kayaknya Sainik juga nyinggung soal stres ya. Betul sekali. Stresnya naik, baik buat si penjual yang dikejar target jangka pendek terus, maupun buat pembeli yang rasanya dibombardir pilihan sama tekanan terus-menerus. Iya sih, kerasa juga kadang. Ketergantungan sama manipulasi ini, kalau dilihat gambaran besarnya, bisa jadi kayak candu buat perusahaan. Mereka jadi fokus banget sama hasil kuartalan, untung jangka pendek, tapi ngabain kesehatan bisnis jangka panjangnya. Contohnya kayak industri mobil Amerika atau krisis finansial gitu ya? Nah, Sinek nunjuk arah sana. Itu contoh dampak dari pola pikir yang terlalu fokus ke manipulasi jangka pendek. Waduh, terus kalau gitu ada jalan keluarnya dong? Apa alternatifnya? Nah, disinilah Sinek nawarin sesuatu yang beda banget. Secara dasar, inspirasi. Inspirasi ya? Bukan sekedar manipulasi yang lebih halus gitu. Bukan. Ini pendekatan yang sama sekali beda. Akarnya itu di mengapa atau why. Mengapa? Maksudnya gimana tuh? Inspirasi itu datang dari komunikasiin tujuan atau keyakinan yang lebih besar di balik perusahaan atau produk itu. Why-nya. Bukan cuma ngomongin apa yang dijual, what, atau gimana cara bikinnya, how. Jadi lebih ke nilai-nilai gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ini motivasinya datang dari dalam. Orang bertindak karena mereka pengen, karena mereka percaya sama mengapa itu. Bukan karena dipaksa atau dibujuk sama faktor luar kayak diskon atau rasa takut. Contohnya kayak orang yang rela antri panjang buat produk Apple itu ya? Betul. Atau loyalitas ke maskapai Southwest Airlines pasca tragedi 911 yang diceritain Sinek? Persis. Itu bukan karena harga atau fitur doang kan pasti. Itu hasil dari hubungan emosional yang kuat yang dibangun di atas mengapa yang jelas dan konsisten dari perusahaan itu. Orang-orang itu jadi ngerasa terhubung sama sesuatu yang lebih gede gitu ya, bukan cuma produknya. Tepat. Inspirasi itu ngebangun ikatan yang kuat dan benar-benar tahan lama. Oke, jadi kesimpulannya lumayan jelas ya. Manipulasi si wortel dan tongkat ini mungkin efektif lah buat naikin penjualan cepat atau bikin orang lakuin sesuatu sesaat. Bisa banget. Tapi itu cuma nyiptain hubungan yang transaksional, yang gampang goyah. Kalau mau bangun loyalitas sejati, koneksi emosional yang dalam, Sinek bilang kita kudu mulai dari mengapa dan caranya adalah menginspirasi. Nah ini, jadi ngebawa kita ke satu pertanyaan buat direnungi nih sama Anda yang dengerin. Seberapa sering sih keputusan Anda, mau itu beli barang, milih kerjaan, dukung sebuah gagasan, itu didorong sama manipulasi? Entah itu harga, rasa takut, pengen kayak orang lain atau yang lainnya. Dibandingin sama keputusan yang datang dari inspirasi yang benar-benar otentik, yang sejalan sama nilai-nilai Anda sendiri. Kalau kata Sinek, kunci loyalitas itu ada di mengapa. Gimana caranya Anda bisa mulai lebih sadar, atau mungkin nyari mengapa di balik pilihan-pilihan hidup Anda. Wah, dalam juga ya pertanyaannya. Iya, sesuatu buat kita pikirin lebih jauh lagi.